Lesti bernyanyi tahun 2017 dituntut 10 tahun gara-gara menyanyikan lagu itu, Kering-Kering, karena tanpa izin. Nah, gimana kita yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, ayo, berapa juta orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Hah? Ayo. Kalau nanti dituntut, mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Penciptanya menuntut, gimana tuh? Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5, di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Sri Utami Channel. Kesempatan kali ini saya akan menampilkan berita viral yang baru-baru ini menimpa Lesti Kejora karena dituduh pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Yoni Dores kepada Lesti. Tapi ada yang menarik dari kasus ini, banyak sekali kalangan menyayangkan tindakan Yoni Dores ini, bahkan justru sebaliknya. Banyak kalangan artis dan pengacara yang mendukung Lesti dan siap membela Lesti dalam kasus ini. Baiklah, sebelumnya terima kasih banyak yang sudah mampir ngeklik video ini dan semoga dilancarkan rezekinya. Bagi yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara berikan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Baiklah, ini dia beberapa komentar dan tanggapan dari pendukung Lesti. Salah satunya adalah Bang Haji Roma Irama pun ikut berkomentar dalam kasus ini. Baiklah, ini dia video selengkapnya. Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu Kering-Kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu Kering-Kering gitu. Hei, Mbak baju hijau. Lu tahu nggak? Emang lu kira kalau orang menang itu karena lagunya? Itu efek kesekian-sekian lagu itu. Yang pertama sekali adalah satu, suaranya harus bagus, harus merdu, harus cocok itu suara. Kayak Lesti tuh suaranya merdu banget ya kan? Harus pintar membawakan lagu ya, harus serasi, ton tidak lari-lari ya, penampilan oke, mimik wajah waktu membawain lagu oke. Pokoknya semua dinilai, bukan karena dari lagu aja mbak. Mau lagu sebagus apa aja, kalau pembawaannya, kalau suaranya tidak bagus, anyep kagak juara mbak. Lesti adalah pemenang Dangdut Akademi pertama dan saya yakin banyak menjadi inspirasi dari para dangduters muda di Indonesia, juga dari seluruh negara Asia. Dan itu juga Lesti juga menjadi kebanggaan kami karena Lesti lahir dari Indosiar ya. Jadi Lesti lahir besar menjadi penyanyi yang luar biasa dikagumi itu di Indosiar. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5, di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Berikut adalah 5 alasan utama mengapa Hotman Paris memutuskan untuk pasang badan membela Lesti Kejora dalam kasus hukum yang disebut-sebut bisa mencoreng reputasi sang penyanyi. 1. Hak cipta lagu masih diperdebatkan. Salah satu alasan utama Hotman Paris turun tangan adalah karena status hak cipta lagu yang dipermasalahkan masih belum sepenuhnya jelas. Dalam pernyataan resminya, Hotman menyebut bahwa ada kemungkinan besar bahwa lagu tersebut merupakan karya cipta bersama atau bahkan termasuk ke dalam kategori lagu rakyat yang bisa dinyanyikan bebas dalam ranah non-komersial. Menurut Hotman, tidak ada bukti kuat bahwa Lesti menggunakan lagu tersebut untuk keuntungan pribadi atau komersial. Kalau hanya dinyanyikan di acara hiburan TV dan tidak mendapatkan royalti langsung, maka unsur pelanggaran hak cipta tidak terpenuhi, tegas Hotman saat ditemui di kawasan SCBD. 2. Lesti tidak punya niat melanggar. Hotman Paris juga menegaskan bahwa niat atau mens rea adalah elemen penting dalam perkara hukum pidana. Menurutnya,
Lesti Kejora tidak pernah berniat untuk melanggar hukum atau merugikan pencipta lagu. Ia hanya menjalankan profesinya sebagai penyanyi yang tampil sesuai dengan permintaan penyelenggara acara. Lesti hanyalah seorang entertainer. Kalau pihak penyelenggara tidak membayar lisensi atau izin lagu, bukan berarti penyanyinya langsung bisa disalahkan. Itu tugas penyelenggara, ujar Hotman. 3. Popularitas dan reputasi Lesti jadi taruhan. Sebagai salah satu penyanyi dangdut dengan jutaan penggemar, reputasi Lesti Kejora menjadi salah satu aset terpenting dalam karirnya. Hotman Paris menyatakan bahwa tuduhan ini sangat merugikan citra Lesti, terutama karena penyanyi berusia muda itu belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya. Kalau orang seperti Lesti yang polos dan kerja keras saja bisa dipolisikan karena nyanyi lagu orang lain, maka semua penyanyi Indonesia bisa kena giliran, ucap Hotman. Ia juga menambahkan bahwa kasus ini bisa menjadi presiden buruk bagi industri hiburan jika tidak ditangani dengan adil dan bijak. 4. Ada indikasi motif lain di balik pelaporan. Hotman Paris mengisyaratkan bahwa laporan terhadap Lesti Kejora bukan semata-mata soal hak cipta. Ia mencurigai adanya motif lain yang lebih bersifat personal atau politis. Hal ini ia sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam sebuah program talk show televisi. Kita lihat siapa pelapornya, apa hubungannya dengan industri musik, dan mengapa kasus ini muncul setelah Lesti naik daun dan banyak kontrak besar. Saya sudah lama jadi pengacara, tahu aroma persaingan tidak sehat, sindirnya dengan tajam. Hotman juga menyebut akan menyelidiki latar belakang pelapor dan kemungkinan adanya upaya sabotase terhadap karir Lesti. 5. Rizky Billar disuruh siap siaga. Sementara itu, suami Lesti, Rizky Billar, diminta oleh Hotman Paris untuk tetap waspada dan bersiap jika tekanan hukum atau opini publik makin besar. Hotman menyebut bahwa dalam kasus seperti ini, bukan tidak mungkin keluarga juga akan ikut terseret. Billar harus siap. Jika perlu, saya akan wakili keduanya. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga reputasi keluarga muda yang sedang naik daun. Saya tegaskan bahwa saya siap membantu Lesti Kejora terkait perkara hukumnya ya yang dilaporkan oleh seseorang atas dugaan pelanggaran hak cipta ya, dan di situ terdapat kejanggalan. Kenapa demikian? Karena itu perkara, itu kasus sudah terjadi dari 2018. Kenapa baru sekarang dilaporkan ya? Jadi itu mengandung tanda tanya ya. Harusnya dia bersyukur ya. Lagunya itu jadi viral, jadi oke, dinyanyikan oleh si Kejora dengan suara yang bagus ya. Harusnya dia ini dong gitu loh, bangga dong gitu loh. Justru tidak tiba-tiba justru merugikan Lesti Kejora. Lesti Kejora maju terus, saya siap bela dan siap bantu, siap bergabung dengan pengacara Lesti yang sudah ada. Oke? Lesti bernyanyi tahun 2017 dituntut 10 tahun gara-gara menyanyikan lagu itu, Kering-Kering, karena tanpa izin. Nah gimana kita yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah ayo, berapa juta orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Hah? Ayo, kalau nanti dituntut mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Penciptanya menuntut gimana tuh? Hah? Gimana tuh kalau penciptanya menuntut? Coba. Itu yang maksud aku, ini undang-undangnya susah deh, undang-undangnya kayaknya tidak jelas. Apa sih undang-undang hak cipta itu, apa-apa aja yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan. Jadi kita nggak ngerti ini. Jangan-jangan nanti kita satu Indonesia dituntut gara-gara menyanyikan lagu ulang tahun dan menyanyikan lagu yang lain-lain, Halo Halo Bandung, tanpa izin, dan kita nyanyikan dari mulai kecil. Kalau memang undang-undang itu berlaku untuk siapa saja, bukan untuk Lesti aja, untuk semua, karena undang-undang tidak tebang pilih. Bagaimana nih Bapak Mahkamah Agung? Uji materi dong. Bahaya juga kalau kita ini diancam dituntut 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Hampir seluruh rakyat Indonesia Pak sudah menyanyikan lagu ulang tahun Pak. Sebentar lagi penciptanya akan menuntut Pak. Ayo siap-siap.
Maunya jelas ya undang-undangannya. Pusing gak sih? Lesti sabar ya dek, sabar. Ini kita lagi bingung. Pokoknya kamu tenang-tenang, enak-enak kamu di sana lagi jalan-jalan bersama keluarga kamu, bersama anak-anak. Jangan pikirkan masalah topan yang berlalu. Biarkan topan berlalu, badai berlalu. Mudah-mudahan buat Dedek, buat anak bunda yang manis, kamu menjadi anak yang hebat, mampu melewati fase ini dengan baik dan sempurna, meskipun ada sedikit geronjalan-geronjalan yang gak enak. Jangan dipermasalahkan, apalagi sampai ke Pengadilan. ranah hukum ya. Janganlah. Pertama, kenapa? Kita ini sesama seniman ya. Senasib, sesama seniman. Ya mesti harus ada ya rasa persaudaraan, ada persatuan gitu kan. Jadi kalau sampai ke ranah hukum, karena saya rasa nggak perlu lah. Sejauh itu bisa dimusyawarahkan dan pasti bisa dimusyawarahkan kan. Kami bersama Lesti. L for Lesti and L for Love. Kami bersama Lesti. L for Lesti and L for Love. Kami bersama Lesti. L for Lesti, L for Love. Kami bersama Lesti. L for Lesti and L for Love. Kami bersama Lesti. L for Lesti. L for Love. Indonesia. Setia untuk Islam. Repotnya nanti lagunya yang akan mati sendiri. Karena apa? Karena orang akan cari aman nyanyi lagu-lagu yang menurut mereka tidak akan membuat mereka tidak aman, dituntut lah, ini segala. Lesti, kalau Anda ngomentarin Lesti, emang Anda akan menjadi penggantinya, penyanyi terkenal? Enggak lah. Terus Anda juga akan menjadi selebriti terkenal? Enggak juga. Terus Anda nanti akan dapat panggilan ke sana ke sini nyanyi? Enggak juga. Terus Anda besok juga akan followernya meningkat, subscriber meningkat? Enggak juga. Gitu loh. Enggak lah, Anda sibuk dengan pikiran-pikiran itu, Anda sibuk dengan melaporkan, Anda sibuk dengan mengomentari, Anda sibuk dengan apapun, Anda nggak akan jadi apa-apa. Tapi pastinya cuannya makin banyak, subscribe-nya makin meningkat, followernya makin banyak. Nanti orang yang menyukainya semakin meningkat, karena di Indonesia itu kalau sesuatu diserang secara terus-menerus itu akan menimbulkan empati. Ya, sudahlah, nggak usah capek ngurusin urusan orang. Mari sibuk dengan diri kita sendiri untuk menjadi manusia produktif. Semoga kasus ini segera terselesaikan, tidak ada kedua pihak yang merasa dirugikan. Baiklah, cukup sampai di sini dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.